Diriwayatkan bahwa ketika roh sudah masuk sampai pada mulut Nabi Adam, maka ia bisa membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah menjawab, Yarhamuka rabbuka ya Adam, untuk memuji inilah aku menciptakan kamu. Kemudian ruh turun sampai ke dada serta tulang-tulang dan perutnya. Nabi Adam dapat melihat ruh berjalan semakin ke bawah. Ketika ruh turun sampai pada lutut, Nabi Adam berusaha berdiri namun tidak bisa. Kemudian Allah berfirman, manusia dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Ketika ruh sudah masuk ke seluruh tubuh, maka Nabi Adam berdiri dan bergerak atas izin Allah. Al-Azizi menuturkan bahwa ruh masuk pada jasad Nabi Adam pada hari Jumat. Kemudian Allah memberikan pakaian sutra hijau dari surga, serta kuluk mahkota dari emas yang dihiasi dengan permata. Kuluk mahkota tersebut bersudut 4 sudut, setiap sudut dipasang berlian yang besar. Berlian tersebut bersinar bagaikan matahari. Jarinya dipasang cincin kemuliaan, perutnya dipasang ikat pinggang keridhaan. Celananya dari sutra hijau yang mengkilat, wajahnya cemerlang tampak Nur Muhammad. Lalu Allah memerintah malaikat agar membawanya ke langit, maka ia diajak mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Sehingga ia melihat beberapa kejadian pada 7 langit. Kemudian Allah memerintah para malaikat agar memasang mimbar dari emas. Dan Allah mengajari Nabi Adam nama-nama seluruh benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian Nabi Adam naik mimbar dengan membawa tongkat. Waktu itu adalah hari Jumat saat tergelincir matahari. Allah memerintah agar seluruh malaikat berkumpul, maka Nabi Adam memberi salam kepada para malaikat. Assalamualaikum ya malaikat Rabbi wa rahmatullahi wa barakatuh. Para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam ya sahwatallah wa rahmatuhu wa barakatuh. Kemudian Nabi Adam melanjutkan khutbah dimulai dengan membaca Alhamdulillah. Singkat cerita, Nabi Adam telah menyelesaikan khutbahnya. Setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Maka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman kepada Nabi Adam, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Kemudian Nabi Adam memberitahu para malaikat tentang nama-nama benda yang dimaksud. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah kukatakan kepadamu, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan. Para malaikat berkata, wahai Tuhan, Engkau telah menciptakan makhluk yang lebih utama daripada kami. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam. Maka yang pertama kali sujud adalah malaikat Jibril, disusul malaikat Mikail, lalu Israfil, lalu Israel, disusul oleh para malaikat Muqarrabun. Kemudian Allah memerintah iblis agar sujud kepada Nabi Adam, maka iblis menolak, ia tidak mau sujud. Kemudian Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis pun menjawab, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dan aku telah lama menyembah engkau sebelum engkau menciptakannya. Maka Allah berfirman, betul, aku telah mengetahui bahwa engkau durhaka kepadaku. Maka tiada guna engkau lama menyembah aku, keluarlah engkau dari kasih sayangku. Maka keluarlah kamu dari rahmatku, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Kemudian iblis memohon,
Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Iblis berkata, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam denganmu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka kesemuanya. Sejak itu maka bentuk iblis berubah menjadi setan. Dulu namanya Azazil, lalu diganti nama menjadi iblis. Iblis itu artinya putus harapan dari rahmat Allah, sedangkan setan artinya durhaka dan membangkang. Setelah selesai prosesi penghormatan kepada Nabi Adam, beliau turun dari mimbar dan disilahkan istirahat tidur. Pada saat tidur beliau bermimpi bertemu seorang wanita. Wanita itu amat cantik melebihi bidadari surga. Pada saat itu pula Allah memerintah malaikat untuk mengambil tulang iga Nabi Adam yang sebelah kiri. Dan dari tulang itulah Allah menciptakan Hawa, calon istri yang dipersuntingkan dengan Nabi Adam. Syekh Abi Nasir Muhammad bin Abdurrahman dalam kitabnya Sab'iyat menuturkan bahwa Allah meletakkan segala kelembutan dan keindahan, juga kecantikan dan kecemerlangan pada Hawa, dan Allah meletakkan rasa rindu dan cinta pada Nabi Adam. Kemudian menghiasi Hawa dengan 70 pakaian surga dan memberikan kuluk mahkota yang amat indah, serta mendudukkannya di atas kursi emas yang anggun, lalu membangunkan Nabi Adam dari tidurnya. Ketika Nabi Adam telah bangun dan melihat Hawa yang cantik, secara otomatis Nabi Adam menaruh simpati kepadanya. Adam memulai mengajak perkenalan dan bertanya, siapakah Anda ini dan untuk siapa Anda diciptakan? Hawa menjawab, aku tercipta hanya untuk engkau. Kemudian Nabi Adam memanggilnya, kemarilah mendekat ke sini. Kemudian Hawa menjawabnya, ya seharusnya engkaulah yang mendekat kemari. Maka Nabi Adam berdiri dan mendekati Hawa. Ia hendak mengulurkan tangannya untuk memegang Hawa, lalu mendengar panggilan, Adam, jangan pegang dulu, pertemananmu belum halal sebelum nikah dan mas kawin. Kemudian Allah memerintah penghuni surga agar menghias surga dan menyediakan makanan. Malaikat langit diperintah berkumpul di bawah tuba, lalu ditentukan mas kawin pernikahan Adam dan Hawa. Adam bertanya, apakah mas kawin yang harus kami penuhi? Apakah emas, ataukah perak, ataukah permata, wahai Tuhanku? Allah pun menjawab, bukan. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, apakah kami harus puasa ataukah sholat? Allah pun menjawab, bukan. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, lalu apa mas kawin yang harus kami bayar? Allah pun menjawab, mas kawin yang harus engkau penuhi yaitu engkau baca sholawat 10 kali kepada Nabiku Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Adam dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maka Adam menikmati surga bersama Hawa hingga pada surga Firdaus. Keduanya melihat tempat tidur terdiri dari mutiara berkaki 700 dari yakut merah. Spraynya berupa sutra hijau yang sangat halus. Keduanya dipersilahkan duduk di atas spray hijau, disuguh dengan dompolan anggur yang besar-besar, bercanda dan melepas hangatnya cinta dalam hati. Jika ingin bersetubuh, maka keduanya masuk kubah, lalu menurunkan kelambu sutra yang amat indah, sehingga semua tertutup dan hening sepi, mesra.